Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmatnya, keberkahannya, hidayahnya, sehingga sampai saat ini kita diberikan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus saat ini kita dapat menghadiri majelis ilmu ini, tentunya dalam rangka taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berselawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak berselawat kepada Nabi dan mengikuti jalan beliau dalam mengamalkan agama ini, kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita awali dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir sampai mana, Bunda? Iftitah. Kita ulang dari awal ya. Iftitah. Di buku ini disertai dengan tafsir ya, tapi kita belum tulis ya Bunda. Jadi mungkin bertanya-tanya kan, ini kok kosong gitu kan di lembaran terakhir ya. Satu, yang kedua, ada beberapa hal yang belum memang kita sampaikan di buku ini terkait dengan aurat wanita di dalam sholat. Kemudian bagaimana tata cara wudhu, silahkan dibaca Bunda ya. Nah, sebelum kita lanjutkan dulu terkait dengan, kita buka dulu halaman di situ ada halaman. Ada halaman 11. Halaman 11. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, aurat wanita secara umum itu dibagi kepada dua. Ada aurat wanita di dalam sholat dan ada juga aurat di luar sholat. Nah, di sini aurat wanita di dalam sholat, jumhur ulama mengatakan yang boleh terlihat di dalam sholat adalah wajah dan telapak tangan, baik luar maupun dalam. Jadi aurat wanita di dalam sholat, jumhur ulama, yang boleh terlihat itu adalah wajah, telapak tangan, baik luar maupun dalam. Ini Bunda. Nah, cuman orang Indonesia mungkin bagi mereka asing karena pakai mukena ya. Nah, sebenarnya ini tidak wajib. Ya. Jadi yang penting lengan ini tertutup. Nah, jadi kalau Bunda sholat seperti ini sah. Jelas ya. Nah, itu jumhur ulama. Kemudian sedangkan mazhab Hanafi, bahwa aurat wanita di dalam sholat selain wajah, kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki, baik luar maupun dalam. Kalau mazhab Hanafi boleh nampak mata kaki ke bawah, itu boleh nampak. Makanya mungkin bagi kita yang umroh itu banyak kita melihat beberapa perempuan yang nampak kakinya saat melaksanakan sholat.
Karena bagi mereka kaki itu bukan aurat. Nah, iya, karena wajah bunda. Nanti akan kita dibahas di sini. Oke. Jadi jangan sampai nanti safar ya, nggak ada mukena, nggak sholat. Mukena itu tradisi. Tradisi. Yang penting menutup aurat. Terserah mau pakai apa, mau daun pisang, boleh. Pakai goni, udah juga boleh. Yang penting menutup aurat. Kemudian aurat wanita di luar sholat. Pertama, aurat wanita di depan laki-laki yang bukan mahramnya. Mahram itu yang haram untuk dinikahi. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan hingga pergelangan tangan, baik bagian luar maupun dalam. Jadi kalau aurat wanita di depan laki-laki yang bukan mahramnya, mayoritas ulama mengatakan itu seluruh tubuhnya aurat kecuali wajah, sama seperti sholat. Sama seperti sholat. Jadi yang mau nampak itu ini, kemudian wajah. Sedangkan mazhab Hanbali, kebanyakan ulama dalam ulama mereka, maksudnya mazhab Hanbali itu kan pengikutnya banyak. Kebanyakan ulama dari pengikut Imam Hanbali itu maksudnya sepakat bahwa aurat wanita seluruh tubuhnya tanpa pengecualian, bahkan kuku pun aurat. Ditutup, kuku pun aurat. Jadi ditutup. Ya, jelas. Makanya pakai apa namanya itu? Burdah. Matanya pun tertutup bunda. Ada jaring-jaring. Apa namanya itu? Lupa saya. Lampu. Itu sebahagian pendapat ulama-ulama dari kalangan mazhab Hanbali. Dalam mazhab Hanafiyah, bahwa mata kaki ke bawah bukanlah termasuk aurat. Mazhab Hanafi, mata kaki ke bawah bukanlah aurat. Nggak perlu pakai kaos kaki. Kemudian lanjut, aurat wanita di depan mahramnya. Mohon maaf. Iya, aurat wanita di depan mahramnya karena ada hubungan nasab, kekerabatan atau persusuan. Pertama, mazhab Maliki dan Hambali, aurat seseorang wanita di depan mahramnya adalah seluruh tubuhnya kecuali muka, kepala, tangan, dan kaki. Jadi di depan mahram bunda, di depan anak, di depan paman, ya kan, di depan anak sesusuan, di depan kakek, kemudian di depan cucu laki-laki, jelas. Termasuk juga mertua. Nah, di sini disebutkan kalau mazhab Maliki dan Hanbali itu seluruh tubuhnya kecuali muka, kepala, kemudian tangan dan kaki. Tangan di sini maksudnya ini. Nah, jadi dari siku ke atas ini sudah bagian dari aurat. Nah, jelas. Jadi yang pakai daster, di depan mahramnya, hati-hati bunda. Ini segini bunda. Ada yang segini gitu kan. Nah,
Walaupun anak sendiri. Nanti akan disampaikan Bunda ya. Kemudian mazhab Syafi'i, aurat wanita di depan mahramnya adalah seluruh tubuhnya kecuali kepala, leher, tangan hingga siku, dan kaki hingga lutut. Kaki hingga lutut. Nah, ini mazhab Syafi'i. Kemudian aurat wanita di depan wanita muslimah hanya antara pusar dan lutut. Di depan muslimah. Ini bunda-bunda lah ini. Hanya antara pusar dan lutut. Berarti yang, mohon maaf, di antara pusar dan lutut itu tak boleh nampak. Walaupun satu kamar di hotel gitu kan. Jangan kan. Jelas ya. Ini kadang sesama perempuan di hotel gitu kan, rasa-rasa nggak ada batasan Bunda. Auratnya pun ada. Jelas. Kemudian lanjut, aurat wanita di depan wanita non muslimah, jumhur fuqaha ahli fikih mengatakan bahwa aurat wanita di depan wanita non muslimah adalah seperti batasan di depan laki-laki asing yang bukan mahramnya. Walaupun itu perempuan, tapi kalau statusnya non muslim, yang nampak itu hanya wajah dan telapak tangan. Paham ya Bunda? Nah, itu jumhur ulama. Aurat wanita di depan pasangannya tidak ada. Tidak ada, semuanya boleh nampak Bunda. Oke. Lanjut. Lalu bagaimana dengan area bawah dagu wanita? Untuk memahami apakah bagian bawah dagu wanita termasuk aurat ataukah tidak, kita perlu memahami batasan wajah. Imam Asy-Syirazi, ulama Syafi'iyah, menjelaskan batasan wajah secara lebih rinci. Wajah adalah wilayah antara tumbuhnya rambut kepala sampai ke dagu. Tumbuhnya rambut kepala sampai ke dagu. Kemudian ujung dua rahang. Ini ujung dua rahang. Kemudian batas membentang antara telinga sampai telinga satunya. Ini Bunda. Ya. Kemudian mohon maaf, maksudnya telinga, bukan daun telinga. Ini telinga juga. Mohon maaf, bukan. Jadi lucu kali kalau pakai jilbab nampak telinga gitu kan. Mana? Enggak. Itu tidak ada. Jadi telinga maksudnya ya. Mohon maaf. Kemudian berdasarkan keterangan tentang batas wajah ini, maka bawah dagu, yaitu daerah antara ujung janggut dengan leher, bukan termasuk wajah. Sehingga bagi wanita, daerah itu terhitung aurat dan perlu ditutup saat sholat. Apabila ada wanita yang sholat dengan menampakkan bagian bawah dagunya, maka harus diingatkan dan dinasihati. Dan sholat yang telah dilakukan sebelumnya tidak wajib diulangi karena ia tidak mengetahui hukum syariat terkait masalah ini. Jadi kalau seperti ini nggak sah nih sholat Bunda. Nggak sah. Belum, majukan lagi Bunda coba. Iya. Tempat tumbuhnya jenggot Bunda. Kalau dia. Iya. Jelas ya. Jadi itulah mungkin ada baiknya pakai apa namanya, mukena ya. Mukena itu sampai sini kan Bunda? Jadi ya. Yang dulu masih sampai sini mukenanya. Dulu ya. Sekarang kan sudah ada yang. Iya. Jadi pastikan Bunda. Jelas. Tapi kalau di luar sholat seperti ini boleh. Ketika sudah di dalam sholat, ini tidak boleh lagi nampak. Jadi ini mesti tertutup. Jelas. Baik. Inilah seputar
aurat. Adapun masalah wudu, saya rasa Bunda sudah paham semua ya. Wudu, terkait wudu ada yang ditanyakan? Yang wajib apa saja? Tangan, dulu. Berurutan dulu Bunda, karena kan syarat sah wudunya tertib. Oke, mulai dari pertama apa? Yang wajib apa? Wajah. Nah, kedua tangan sampai siku, kepala, nah, kaki. Berarti telinga sunnah. Oke, yang wajib itu hanya 1 kali basuhan. Jelas ya? 1 kali basuhan, sunnahnya 3. Lebih dari 3 makruh. Jelas ya? Lebih dari 3 makruh. Jadi kalau Bunda, saya kalau praktekkan itu ke jamaah-jamaah yang lain Bunda, pagi pula ya, agak dingin gitu Bunda. Ini nggak habis nih, pas nih sajwa, ini nggak habis nih, segini habisnya Bunda. Nah, jelas ya, yang wajibnya. Nah, jadi dengan segini Bunda, yang saya berikan batas ini, Bunda sudah bisa wudhu. Nah, jelas ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Ini untuk 4 orang. Nah, ini untuk 4 orang. Nah, jelas ya. Saya praktek kan? Nggak apa-apa Bunda? Enggak itu. Sudah. Ini ya Bunda. Ini full ya. Nah, Bismillah. Nah, kalau Bunda tayamum, sebaiknya ini dibuka ya. Nah, apalagi kalau yang hanya melaksanakan yang wajibnya saja, karena dia tidak mengalir. Nah, kalau mengalir bisa nih dipakai jam atau cincin gitu kan? Buka, udah. Jadi apalagi tayamum, sifatnya kan debu itu tidak mengalir. Apalagi kita hanya sebatas melaksanakan yang wajib saja, seperti Bunda di dalam pesawat. Nah, usahakan begenang dulu. Bismillah. Nah, ini sudah. Jadi mulai dari sini. Ini. Sudah. Itu yang wajib tuh. Sudah. Jadi selesai ya. Jadi dari sini naik ke atas, kemudian ke samping, kemudian dagu. Selesai. Nah, kena ya. Jadi ini kena nih. Oke. Kemudian setelah itu kiri. Nah, kemudian basuh saja. Nah, jadi kalau Bunda pakai jam tangan, ini nggak bisa tersentuh. Nah, sudah. Kemudian dah. Oke. Bagi perempuan, kalau Bunda lagi dalam keadaan uzur, ya, dikit saja. Buka jilbabnya, sentuhkan saja. Nggak mesti udah. Kalau dalam keadaan uzur, itu yang wajibnya. Nah, jelas. Kan susah bagi perempuan untuk membuka jilbabnya di dalam pesawat, gitu kan, dalam keadaan safar kan. Jadi buka saja, sentuhkan saja seperti ini. Itu yang wajibnya. Nah, jadi setelah itu ngambil, tapi ini saya pakai kaki ya Bunda. Seperti yang saya membasuh tangan tadi. Nah, membasuh tangan seperti itu.
Kemudian, nah, seperti ini. Jadi lihat, berapa yang habis? Malah nggak sampai ya bunda. Jadi nggak ada alasan, nggak ada air. Itu yang wajibnya. Nah, adapun 3 kali itu sunnah. Membasuh telinga jangan lagi, karena sudah dalam keadaan uzur. Makanya saya lebih memilih itu untuk memakai air daripada tayamum. Karena sebagian ulama mengatakan tayamum dalam pesawat itu tidak sah. Dalam bentuk kehati-hatian, lebih baik pakai air. Apalagi di pesawat, tidak mungkin nggak ada air, bunda. Jelas ya? Ada yang tanyakan? Bismillah. Itu kita perempuan nggak usah buka apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sama juga ketika bunda umpamanya di pasar, di mall, dan lain sebagainya, maka syaratkan saja. Nah, bagi laki-laki, kalau minum air zam-zam itu kan disunahkan membasuh ke kepala kan, setelah minum. Setelah tawaf, nah setelah tawaf itu kan minum baru disertai dengan doa. Tak ada doa khusus ya bunda, bukan seperti yang di botol-botol itu ya. Nah, tak ada doa khusus. Nah, tergantung apa yang kita niatkan. Kemudian disunahkan membasuh kepala. Bagi perempuan cukup siramkan saja. Nah, begitu juga. Nah, jadi termasuk juga di dalam wudhu. Ada lagi? Hah? Suci? Bersuci gimana? Istinja. Oh, istinja. Istinja tidak boleh pakai tisu basah. Kalau pakai tisu kering. Kalau tidak mendapati batu, iya kan? Nah, termasuk juga dalam masalah air kan, nah, tidak mendapati air, tidak mendapati batu atau sejenis yang kering-kering, nah, maka pakai tisu boleh. Tapi tisunya nggak boleh tisu basah, karena tisu basah itu bukan menghilangkan najis, tapi menyebarkan najis. Nah, jadi bunda umpamanya ada tai kucing di lantai, bunda pakai tisu basah. Itu hanya menghilangkan bau, tapi tidak menghilangkan najis. Itu namanya menyebarkan najis. Makanya kan kalau umpamanya terkena najis tuh sofa atau apapun itu di lantai, siram dulu pakai air. Nah, iya kan? Jangan disiram seluruhnya. Nanti kalau disiram seluruhnya nanti menyebarkan najis yang ada. Hanya bagian itu saja, iya kan? Kemudian diilap pakai kain, setelah itu baru dikeringkan pakai tisu atau apa, jangan pakai tisu basah. Termasuk juga bunda, sama halnya, sahkah seseorang mandi wajib pakai air sabun? Dia niat, sengaja aku niat mandi wajib karena Allah Ta'ala, nah, iya kan? Kemudian disertainya dengan sabun, sah? Tidak. Karena air sabun itu air suci tapi tidak mensucikan. Sama halnya seperti air kopi, air susu, air kelapa. Jadi kalau lagi dalam keadaan junub, mandi dulu. Pakai air bersih, air murni tanpa campuran apapun. Setelah itu baru bersabun. Setelah terbasuh seluruhnya baru bersabun. Atau sebelum dulu bersabun, nah, setelah itu nanti baru niat mandi wajib. Nah, boleh. Tapi jangan disatukan di situ niat mandi wajibnya, di situ pula pakai sabunnya. Karena kan syaratnya kan hadas besar itu air suci lagi mensucikan. Bukan, beda ya mudah membersihkan badan dengan menghilangkan hadas. Bunda dalam keadaan haid dan nifas tetap boleh ihram kan? Boleh kan? Tetap boleh ihram. Bunda mandi di miqat.
mandi itu fungsinya untuk apa? Apakah menghilangkan hadas? Tidak. Mandi itu bukan menghilangkan hadas, tapi mandi itu untuk membersihkan badan. Kan beda. Kan disunahkan. Nah, jelas ya. Nah, jadi kebanyakan orang tidak memahami itu, menganggap bahwasanya mandi itu ya niat, yang penting niat. Nah, mau pakai sabun, pakai sampo, disitulah gabung semuanya. Maka tidak sahlah mandi wajibnya. Jelas ya Bunda? Nah, ada. Jadi yang benar kita dalam niat terus kita wudhu. Wudhu itu sunnah. Nah, wudhu itu sunnah. Jadi siram. Dahulukan yang kanan itu sunnah. Yang penting yang wajib itu niat, kemudian membasuh seluruh badan. Basah seluruhnya. Oke, basah seluruhnya. Nah, jelas ya. Itu yang wajib. Adapun wudhu itu sunnah. Mendahulukan yang kanan itu sunnah. Ketika Bunda wudhu di awal, kemudian setelah mandi itu wudhu tidak batal, maka tak perlu berwudhu lagi. Itu saja. Tapi kalau tidak diawali dengan wudhu, setelah mandi wajib pun tetap berwudhu jika ingin melaksanakan sholat. Nah, jadi ya. Paham ya? Udah, jadi ya bagi yang selama ini mempraktekkannya karena tidak tahu, tidak apa-apa. Nah, tapi pulang nanti ulangi mandinya, Mas, kalau kalau ada yang melaksanakan itu, gitu ya. Hati-hati Bunda, ini banyak kita temukan, ya. Dan itu disepakati para ulama. Air yang dipakai sah untuk bersuci itu adalah air suci lagi mensucikan. Itu sama halnya seperti kita pakai minum susu lah. Diminum boleh kan, suci kan? Tapi bisa mensucikan? Enggak. Nah, jadi ya, air sabun gitu kan. Jadi pisahkan. Dipisahkan. Jelas? Ada lagi? Yang tadi yang pakai wajib itu kan kepala itu harus dibuka ini kita Ustaz. Dibuka dari belakang. Kalau dari atas saja boleh. Boleh. Terserah, mau di depan boleh. Nggak harus dibuka, jangan diundur maksudnya. Usap dari atas saja. Bukan dari sini bapak dari. Usap kepala, bukan usap rambut. Iya, jadi masalah kepala ini yang afdolnya itu dibuka, Bunda. Afdolnya dibuka. Tapi jika ternyata keadaan itu darurat, maka untuk bagi perempuan ya, dengan syarat saja boleh. Nah, jelas. Ada? Kadang ada juga di masjidnya nggak ada tempat tertutup untuk wanita, yang kayak di jalan-jalan kan kita susah buat cuci tangan gitu. Gimana tuh solusinya? Cuci tangan. Cuci bagian tangan kan jadi kelihatan karena tempatnya ya terlalu umum gitu, nggak ada yang tersembunyi misalnya gitu kan. Iya. Iya, syaratkan saja Bunda. Itu sama halnya Bunda seperti orang sakit jadinya. Orang sakit yang diperban. Iya kan? Nah, ya kan? Maka luar saja gini. Nah, dari luar. Jelas. Jadi, itu hikmahnya Bunda. Sebenarnya bukan mau menghilangkan apa, tapi itu sudah perintah. Sama halnya. Harusnya kalau kita kentut yang dibasuh apa? Nah, iya kan? Kenapa yang wajah yang dibasuh kan? Nah, logika kita sebenarnya harusnya bokong lah yang dibersihkan, tapi kok nggak nyambung gitu kan, malah ini dan lain sebagainya. Baik, ada yang tanyakan sampai sini? Jadi itu ya sekilas tentang wudhu dan aurat. Makanya bagi perempuan yang menutup aurat, pas-pasan, tidak ngembang dia, disitulah nanti dibedakan di dalam sholatnya, dia lebih untuk seperti dalam keadaan rukuk, tidak membentangkan kedua sikunya jauh dari badannya, lebih seperti ini. Pada kondisi seperti itu, sehingga di luar kondisi seperti itu sama sholat antara perempuan dengan laki, tidak ada perbedaan. Paham ya?
kan ada yang harus merapatkan gitu kan. Itu karena kondisinya sholatnya di luar, di depan umum, kemudian dia memakai pakaian yang tidak membentang, maksudnya ya pas-pasan lah, sehingga kalau dia memilih rukuk nanti terbentuk auratnya dan lain sebagainya. Nah, itu dia. Baik, kita lanjutkan ya sampai iftitah ya Bunda. Nah, iftitah halaman 22. Setelah kemarin Allahumma ba'id kita tulis di papan tulis sampai enggak. Baik. Ada di kiri aku. Ya. Udah nyari. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk iftitah. Versi yang pertama sudah kita bahas ya, masalah fikih iftitah ya. Udah. Kapan dibaca? Setelah takbiratul ihram, pada rokaat pertama saja, bukan pada rokaat kedua, ketiga atau selanjutnya ya. Oke, ragam doa iftitah yang pertama, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Berarti Allahumma ba'id ini Bunda, hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang meriwayatkan adalah Abu Hurairah. Nah, sebelum kita lanjutkan dulu, doa di bawah ini biasa dibaca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat fardu. Doa ini adalah doa yang paling sahih antara doa iftitah lainnya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Nah, kitab Fathul Bari itu adalah kitab sarah Bukhari Bunda. Nah, beliau mengatakan bahwasanya inilah yang dibaca di dalam sholat fardu dan paling sahih. Nah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, sama-sama. Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Jadi potong saja. Di mana kita wakofnya Bunda, begitu Bunda menghafalnya. Yang belum hafal ya, dibagi, boleh dibagi 3, boleh dibagi 4 ya. Allahumma naqini minal khotoya, 1 ya, bukan Allahumma naqini minal khotoya ya. Yang pertama tadi ya-nya berapa? Nah, yang kedua 1. Allahumma naqini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas, sama-sama. Nah, tadi di awal serentak Bunda. Ulang lagi. Allahumma naqini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wassalji wal barodi. Oke. Jadi yang pertama ianya 2 kali, yang kedua ianya 1, yang ketiga 2. Kalau ia 2 kali itu menunjukkan kepada domir ana Bunda, dosaku. Kalau khoto ya dosa, paham ya? Nah, bedanya itu dia. Ya yang di akhir itu menunjukkan kepada aku atau saya. Ada yang sudah menghafalnya? Tunjuk tangan siapa yang sudah berubah doa iftitahnya. Bunda Pita sebelumnya apa? Selain Bunda Pita? Kalau di majelis lain itu saya wajibkan Bunda. Cuman di sini saya segan pula kan. Iya kan, nanti saya wajibkan, takut mundur satu persatu kan. Ya,
majelis lain ada hafalan Ustaz, tambah lagi Ustaz wajibkan menghafal. Banyak kali lah hafalan kami. Baik, silahkan dihafal Bunda. Ya, kapan lagi Bunda? Ini yang terbaik, karena ini langsung dipraktekkan oleh Nabi. Sedangkan doa iftitah lainnya itu banyak dipraktekkan oleh para sahabat dan tidak dipraktekkan oleh Nabi. Nah, jelas ya? Tapi itu pula yang hafal, Ah? itu pula yang hafal dari kecil. Nah, oke. Ya Allah, jauhkan sama-sama. Ya Allah, jauhkan antara aku dan kesalahanku. Ya Allah, jauhkan antara Sebagaimana Engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. sebagaimana Engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, sucikanlah kesalahanku sebagaimana pakaian yang putih disucikan dari kotoran. Ya Allah, sucikanlah kesalahan sebagaimana pakaian yang putih disucikan dari kotoran. Ya Allah, cucilah kesalahanku dengan air, Ya Allah, sucikanlah kesalahanku dengan air, salju, dan air dingin. Dan saya, Bunda, kalau saya dan mungkin kita semua lebih membutuhkan doa ini, Bunda. Kita ini kan banyak dosa. Ini nanti akan kita tadaburi, tapi sekilas ya, supaya Bunda termotivasi untuk menghafalnya. Ya. Ya Allah, jauhkan antara aku dan kesalahanku sebagaimana Engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Maksudnya, ya Allah, cegah diriku untuk tidak kembali melakukan dosa. Saya sudah bertekad, ya Allah, untuk meninggalkan dosa, tapi kembali lagi melakukan dosa yang sama. Iya kan? Ketika kita membaca ini, kita meminta agar Allah membantu kita, mencegah diri kita untuk tidak kembali melakukan dosa. Sebagaimana Allah menjauhkan antara timur dan barat, yang selamanya tidak akan pernah bersatu. Paham ya? Dan kita ini Bunda, kadang dosa, besok ulang lagi. Nah, ya, hari ini mengumpat, besok mengumpat lagi, bertobat, besok ulang lagi. Nah, jadi kita butuh doa ini. Yang bisa ya kita ikhtiar, tapi yang memberikan kekuatan itu siapa? Allah. Oke. Kemudian, ya Allah, sucikan kesalahanku sebagaimana pakaian putih disucikan dari kotoran. Kalau yang pertama tadi kita meminta kepada Allah agar membantu kita tidak kembali lagi melakukan dosa. Sedangkan yang kedua ini maksudnya adalah agar Allah menghapus dosa-dosa di masa lalu. Paham ya? Yang pertama tadi apa? Minta agar bukan yang pertama. Agar dicegah. Jelas. Yang kedua dihapuskan. Yang ketiga, ya Allah, cucilah kesalahanku dengan air, salju, dan air dingin. Maksudnya ini adalah dampak dari dosa itu jangan sampai jangan sampai itu diberikan kepada kita, Bunda. Lihat, setiap dosa yang kita lakukan dalam hidup ini pasti ada efeknya. Iya kan? Ada efeknya, pasti ada dampaknya, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, yang ketiga ini, Allahumma ghsil khotoya, ya, bil ma'i wal thalji wal barodi, itu maksudnya ini kan bahasanya tinggi, Bunda. Sebenarnya adalah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan Allah menghukum kita atas dosa-dosa yang dulu pernah kita lakukan. Paham ya? Ya Allah, jangan Engkau menghukum aku atas dosa-dosa yang pernah aku lakukan. Makanya harus dicuci dia, Bunda. Dosa itu kan bersifat panas. Dosa itu bersifat panas. Semua yang namanya dosa itu panas, Bunda. Marah itu kan lagi panas barangnya kan. Kalau orang marah, Bunda, maka bisa kita simpulkan ini lagi panas barang kawan nih gitu. Nah, itu ya. Kalau orang iya kan gitu. Semua yang temperamen apapun itu, kenapa panas? Kenapa panas? Karena mengantarkan pelakunya masuk ke dalam neraka. Maka untuk mendinginkan itu adalah dengan
air. Nggak cukup dengan air, tambah dengan salju, tambah lagi dengan air dingin. Nah, jadi yang baik itu Bunda identik dengan air dingin, dengan yang dingin-dingin. Paham ya? Yang panas itu, dosa itu identik dengan yang panas panas. Nah, jelas. Satu, kita minta dijauhkan dari dosa. Yang kedua, kita minta dihapuskan dosa. Yang ketiga, jangan engkau timpakan hukuman kepadaku ya Allah atas dosa-dosa yang telah aku lakukan. Itu maksudnya. Nah, dulu di masa muda goncengan sama suami sekarang gitu kan, padahal belum nikah, itu kan dosa tuh. Itu berefek di masa yang akan datang. Nah, paham ya Bunda? Nah, maka caranya bagaimana? Ya baca doa ini. Nah, itu salah satunya Bunda, supaya jangan engkau menghukumku ya Allah atas dosa-dosa yang telah aku lakukan. Itu maksudnya. Nah. Yang baca ini siapa? Awalnya Rasulullah. Maksum. Nah, dia terbebas dari dosa. Bukan berarti Nabi itu tidak pernah melakukan dosa. Nabi itu melakukan dosa, tapi Nabi melakukan dosa di saat syariat belum turun. Paham ya? Nah, jadi umpamanya Nabi melakukan satu dosa, belum turun wahyu. Ketika Nabi melakukan satu kesalahan, turun wahyu untuk menegur. Berarti saat itu Nabi tidak berdosa, karena syariat belum turun. Nah, itu yang dimaksud dengan maksum itu Bunda. Bukan berarti Nabi tidak pernah melakukan kesalahan. Nabi pernah menyolatkan orang munafik. Nabi tidak tahu bahwasanya menyolatkan orang munafik, orang yang non-muslim itu tidak boleh. Turunlah ayat bahwasanya dilarang kita mensolatkan orang-orang kafir. Nah, jadi ya. Jelas ya. Baik, ini yang pertama. Versi yang kedua. Jadi nanti di akhir setelah kita bahas teorinya Bunda, nanti praktek satu persatu. Praktek satu persatu. Kalau di luar sana itu minimal saya wajibkan 3. 3. Jadi dia baca 3. Nah, artinya 3 versi, bukan satu. Digabungkan Bunda. Boleh digabungkan, boleh diganti-ganti ya. Yang kedua, hari ini hafal Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'anta bainal masyriqi wal maghrib. Besok lanjutkan lagi. Allahumma naqqini khotoyaya, ya kan? Dan selanjutnya. Kemudian besok lagi. Insyaallah Bunda. Sama dengan hafal Quran kan Bunda. Hari ini Bunda hafal 1 ayat. 1 minggu 1 ayat. Surah An-Naba berapa ayat? 40. Berarti 40 hari. 40 minggu. Insya Allah Bunda hafal surah An-Naba. Kalau 1 hari itu 1 ayat. Daripada sejak dulu itu belajar tapi tak ada menghafal. Harusnya hari ini Bunda sudah hafal juz 30. Iya kan? Iya kan, sebenarnya kemauan. Tapi kalau sudah tak ada niatnya, jangankan 1 ayat, 2 huruf pun nggak mau dia menghafal. Nah, jadi nikmat sholat itu kalau kita banyak hafal Al-Quran. Baik, kita lanjutkan versi yang kedua. Hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar. Kalau tadi Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Yang kedua, hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar. Allahu akbaru kabira. Ini populer nih Bunda.
walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asilan. Nah, baik. Lihat, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika kami salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki yang berdoa iftitah, lalu disebutkan doa di atas. Nah, jadi seorang sahabat membaca doa di atas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda, aku heran, dibukakan baginya pintu-pintu langit. Ibnu Umar pun berkata, aku tidak pernah meninggalkan doa ini sejak beliau berkata demikian. Dan ini sudah kita jelaskan, Bunda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Kemudian ada di antara makmum yang membaca doa iftitah ini. Iya kan? Kemudian setelah selesai, Rasulullah bertanya, siapa di antara kalian yang membaca ini? Maksudnya membaca Allahu Akbaru kabira, walhamdulillahi katsira, dan seterusnya. Maka salah seorang sahabat itu tunjuk tangan. Nah, saya ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu khawatir sahabat ditegur, Bunda. Ini nampaknya disalahkan aku ini, atau mungkin dibilang bid'ah. Nah, semisal lah. Nah, ya kan, ternyata tidak. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Aku heran ketika dia membaca itu dibukakan pintu langit. Maka Ibnu Umar, sahabat yang lain, ya, mengatakan bahwasanya ketika Nabi mengatakan yang demikian, aku tidak pernah meninggalkan doa ini sejak beliau berkata demikian. Jelas? Inilah salah satu keutamaannya. Baik, yang ketiga, hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Sama-sama. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Siapa dalam salatnya yang baca ini, Bunda? Yang pernah bacanya? Belum. Hah? Boleh. Sesudah ruku juga boleh. Nah, ini dibaca baik itu dalam keadaan setelah takbiratul ihram, bacaan dari doa iftitah, maupun di saat i'tidal. Jelas ya. Baik. Apa keutamaannya, Bunda, di sini? Aku melihat 12 malaikat bersegera menuju kepadanya. Mereka saling berlomba untuk mengangkat doa itu kepada Allah. Ketika seseorang membaca doa iftitah ini, Bunda, 12 malaikat berlomba-lomba mengangkat doa ini untuk sampai kepada Allah. Jelas. Oke, dan boleh Bunda gabungkan. Allahumma ba'id, Allahu akbaru kabira. Ya kan, kemudian alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan sih. Boleh. Oke. Kemudian versi yang keempat. Subhanakallahumma, sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Lanya kasih alif dikit, Bunda. Alif kecil. Wa la ilaha. Ya. Iya, lillah. Nah, doa ini termasuk doa yang paling banyak diamalkan oleh para sahabat. Selain singkat, Bunda, ya kan? Dan cocok bagi orang yang sedang dalam keadaan safar. Nah, termasuk juga Allahu Akbaru kabira. Nah, tapi ingat, semua doa iftitah ini yang paling afdal itu yang versi yang pertama. Nah, sebenarnya
doa iftitah itu banyak Bunda. Ini hanya saya sampaikan beberapa saja. Nah, karena waktu mepet gitu kan. Jadi ini hanya beberapa saja. Oke, jadi semuanya Ustadz, banyak kali doa iftitah itu. Yang paling afdal mana? Versi yang pertama, riwayat Abu Hurairah. Nah, Allahumma ba'id. Kemudian yang kelima, mohon maaf, ada yang keliru saya, Bunda ya. Doa ini dulu saya baca, tapi sejak saya beralih kepada Allahumma ba'id, jadi malah rabun-rabun hafalan saya. Wajah ini. Jadi terbalik saya sampaikan kemarin. Kalau wajah tu, mohon maaf, ujungnya wa ana minal muslimin. Lihat. Sama-sama. Wajah tu wajhiyah. Lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini hadis riwayat Muslim dari Ali radhiyallahu anhu. Nah, kemudian terkadang Nabi setelah membaca doa iftitah di atas, Nabi membacakan kalimat di bawah ini. Ada sambungannya lagi Bunda. Ketika Nabi membaca wajah itu sambungannya ini. Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi. Kemarin waktu saya suruh Bunda halakoh Rabu siang, ada yang nyeter semua ini. Ada yang nyeter. Saya pun terkejut Bunda, satu orang gitu kan. Masya Allah, serius beliau gitu kan. Jadi bukan hanya saya sampaikan kemarin 3 gitu kan. Beliau setor semuanya. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan ada yang seperti itu ya di sini. Oke. Nah, baik. Oke. Boleh Bunda. Untuk menyingkat waktu, boleh Bunda tambahkan dengan doa ini. Itu sebabnya, kata para ulama, doa ini baiknya dibaca pada sholat malam. Karena doa iftitahnya panjang. Nah, jelas. Kemudian, versi yang ke-6. Versi yang ke-6. Baru dimulai dengan ini. Bedanya ujungnya wa ana awwalul muslimin. Itu saja bedanya Bunda. Mohon maaf. Kalau di awal wajah itu ujungnya wa ana minal muslimin. Kalau di awal ini ujungnya wa ana awwalul muslimin. Nah, jelas ya? Nah, oke. Kalau ingin pakai musliman, contohnya ada pada versi yang ke-7. Hadis riwayat An-Nasai. Allahu akbaru. Sama-sama. Allahu akbar. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Itu apanya ya Bunda? Lafaznya bukan wa ana minal muslimin. Wa ana awwalul muslimin. Sama-sama?
La syarika lahu wa lisanika hamduhu wa ni'mal. Allahumma antal malik. Allahumma antal malik. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Subhanaka Subhanaka wa bihamdika. wa bihamdika. Oke, jadi kalau Bunda sering kan membaca Allah, ingat Allahu Akbar, itu sebenarnya kalau ditambah wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman, maka awalnya Allahu Akbar wajhatu, kemudian ujungnya wa ana awalul muslimin, kemudian ditambah Allahumma antal malik dan seterusnya. Nah. Hah? Oh, wallahu alam mudah. Nah, jelas ya? Iya. Nah, alhamdulillah sekarang sudah. Nah, sudah tahu Bunda. Itu mohon maaf, itu dari madhab, dari imam, bukan dari imam mazhab, dari pengikut madhab. Ya. Yang selamat itu mohon maaf, organisasi Muhammadiyah. Nah, yang selamat itu organisasi Muhammadiyah. Saudara-saudara kita yang disalahi, karena dalam bentuk kehati-hatian, ya mereka mengamalkan apa yang ada dalam hadis. Nah, jelas ya. Nah, jadi Muhammadiyah itu biasanya kalau enggak Allahumma ba'id, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Biasanya itu. Nah, dia. Baik, kemudian versi yang ke-8. Sama-sama Allahu Akbar. Dibaca 10 kali. Nah, oke. Ada ya. Alhamdulillah dibaca 10 kali. Sama-sama udah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Allahumma ighfirli. Allahumma ighfir. Wahdini. Wahdini. Warzuqni. Warzuqni. Wa'afini. Wa'afini. Allahumma inni. Allahumma inni. Minadh-dhiqi yaumil hisab. Allah, yaumal hisab. Sama-sama. Minadh-dhiqi yaumal hisab. Nah, masing-masing dibaca 10 kali. Ini baiknya dibaca dalam sholat sunnah. Nah, baik. Saya termasuk juga sering membaca ini Bunda. Pada sholat malam. Kemudian yang ke-9, Allahu Akbar sebanyak 3 kali. Sama Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah sarapan Bunda? Oke. Sama-sama Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dzul malakut wal jabarut wal kibriya wal azamah. Nah, sebanyak 3 kali dibaca. Ya. Allahu Akbarnya yang dibaca sebanyak 3 kali. Maksudnya, ya. Silahkan. Nah, silahkan Bunda. Oke, kalau gitu pekan depan silahkan minimal setor 3. Pilih yang pendek-pendek. Allahumma ba'id wajib ya. Yang lainnya sunnah. Yang 2 sunnah Bunda. Nah, jelas ya. Yang wajib itu Allahumma ba'id. Allahu Akbaru kabira sudah hafal. Ya kan? Kemudian wajah itu sudah hafal. Berarti tinggal Allahumma ba'id. Ya. Praktekkan dalam sholat Bunda. Kalau sudah hafal. Kalau ternyata putus di tengah jalan, nggak apa-apa, lanjut saja.
Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Apalah lanjutan itu. Jangan lanjutkan, itu udah lanjut saja, hilang. Kemudian sempurnakan dengan Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Baru baca ta'awuz, kemudian baca surah Al-Fatihah. Nah, nanti siap sholat apa lanjutan tadi ya? Nah, ya. Jelas. Ada yang ditanyakan? Nah. Jadi kesimpulannya itikaf itu seluruhnya tentang menjaga Allah kecuali yang ngomong itu. Iya. Iya. Iya, sebenarnya seluruhnya zikir itu bagian dari doa. Zikir itu bagian dari doa. Kita berzikir sebenarnya kita berdoa, Bunda. Tapi umumnya kalau di dalam Allahumma ba'in itu kita memohon agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Dan nanti Bunda yang kita tadabburi Allahumma ba'id, Allahu akbaru kabiro, kemudian wajjahtu, kemudian alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, kemudian yang dibaca 10 kali 10 kali. Itu yang kita tadabburi nanti setelah kita belajar fikih salat. Jadi 5 ini akan kita tadabburi. Ya. Baik. Ada yang tanyakan? Dan Bunda boleh baca keseluruhan. Diganti-ganti boleh. Nah, nanti sholat zuhurnya ini, sholat asarnya ini. Nah, atau lagi kuat imannya gitu kan, lagi full, baca seluruhnya. Nah, pada satu sholat. Nah, biasanya yang kayak gitu tuh lagi ada masalah kan. Nah, kalau lagi ada masalah musibah, sholat selama-lamanya tuh, itulah sholat terbaik dia. Nangis dia sujud, naik tangannya ke atas sudah. Baik. Ada yang tanyakan seputar doa iftitah? Kalau ingin nambahnya lebih bagus. Kalau ingin menambah dari yang 3 itu lebih bagus. Pilih versi yang ke-9 itu kan pendek. Nah, gitu ya. Karena nggak ada saja ranking di sini. Kalau ada ranking sudah saya buat ranking gitu kan. Nah, oke. Ada yang tanyakan? Nah, jadi terjawab sudah. Baca doa iftitah dalam sholat itu sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kondisi. Nanti kalau Bunda lagi safar, baca ini, ya kan, jelas. Di dalam kondisi safar, Nabi pun tidak pernah meninggalkan doa iftitah. Nah, doa iftitah tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Hanya saja Nabi itu semua yang dipraktekkan oleh Nabi itu yang sunnah-sunnah itu tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, kecuali hanya memperpendek bacaan Al-Quran, membaca surah Bunda dalam sholat, itu saja. Dalam keadaan safar, semua yang sunnah itu kecuali beliau mempersingkat bacaan Al-Quran dalam sholat. Jelas. Dan yang paling pendek itu beliau baca adalah surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua surah Al-Ikhlas. Itulah yang paling pendek. Jelas. Baik. Kita lanjutkan. Sekarang kita membaca setelah iftitah disunnahkan membaca ta'awudz atau isti'adah. Lafaz isti'adah itu sangat banyak ya Bunda. Nah, minimal Bunda baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sangat banyak. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonirrajim ada.
Nah, ya kan? Istiqomah saja membaca isti'adzah sebelum Al-Fatihah sudah bagus lah itu. Nah, walaupun ragam ta'awuz itu sangat banyak ya. Nah, ada a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim. A'udzubillahil azim minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim min nafthihi dan seterusnya. Nah, sangat banyak. Oke. Kemudian ini sunnah ya. Yang kedua, maknanya meminta perlindungan atau penjagaan kepada Allah dari hal-hal yang buruk dan tidak disukai, termasuk diantaranya bisikan setan. Setan yang selalu mengganggu orang sholat namanya khanzab. Khusus mengganggu orang sholat, Bunda. Setan yang selalu menyertai manusia, korin. Enggak korin, Bunda. Korin itu enggak ada. Korin itu maknanya menyertai. Nah, korin itu artinya menyertai. Enggak pernah disebutkan jin korin. Nah, di dalam diri manusia itu ada setan dari golongan jin yang selalu menyertai. Yang menyertai itu namanya korin, bukan namanya jin korin. Allahu a'lam, nggak tahu Bunda. Saya nggak ikut waktu pemberian nama. Kecuali saya ikut Bunda. Mungkin bisa saya beritahukan gitu ya. Baik. Oke. Yang keempat, intinya begini. Yang keempat ini, poin keempat, manakala bukan hanya isti'adzah itu sebelum Al-Fatihah. Manakala Bunda merasa diganggu oleh setan di dalam sholat, maka disunnahkan itu untuk beristi'adzah. Kemudian menghadap ke sebelah kiri dan meludah dengan ringan. Nah, ini sudah kita sampaikan ya. Jangan sekarang Bunda, nanti rasanya benci kamu sama aku ya gitu. Ya. Juga di dalam sholat. Termasuk menguap dalam sholat. Iya. Nah, Bunda menguap dalam sholat, beristi'adzah. Merasa berpaling dari mengingat Allah, beristi'adzah. Atau baik itu dalam keadaan kondisi apapun, baik dalam keadaan kondisi berdiri, ruku, maupun sujud, maupun duduk di antara dua sujud. Nah, berarti saya Ustadz banyak kali lah isti'adzahnya kalau mengamalkan sunnah ini ya. Nah, banyak yang ada yang ketika saya menyampaikan itu, ada yang jawab, ibu-ibu, berarti Ustadz kalau saya mengamalkan sunnah ini banyak kali lah saya dalam sholat itu beristi'adzah katanya. Nah, karena sikit-sikit terbayang gitu kan. Nah, kemudian yang kelima, ta'awuz ketika sholat berjamaah dibaca dengan suara yang lirih atau pelan, tidak dijaharkan. Ya, dan ini sepakat para ulama Bunda. Di dalam pelaksanaan sholat berjamaah, ta'awuz itu dilirihkan. Nah, jangan Bunda lagi imam sholat gitu kan, jamaahnya kan perempuan semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak. Ta'awuznya itu disirkan atau dilirihkan. Apakah dibaca pada rakaat pertama atau pada setiap rakaat? Mazhab Syafi'i dibaca pada setiap rakaat. Sedangkan mazhab selainnya ya, itu dibaca hanya pada rakaat pertama saja. Oke. Kalau saya ditanya karena kebutuhan saya lebih memilih setiap rakaat. Paham ya Bunda? Kenapa? Karena ada kemungkinan bukan hanya pada rakaat pertama saja, tapi rakaat kedua juga seperti itu kan, kita bisa diganggu. Rakaat ketiga juga demikian. Tapi bukan hanya sebatas bertawuz saja. Harus kita benar-benar berharap bahwa kita tidak akan mampu
menghindari bisikan setan kalau tidak diberikan perlindungan oleh Allah. Itu harus ada kesadaran membaca itu. Tidak asal. Mengakui kita ini lemah. Paham ya Bunda? Kenapa kita minta perlindungan kepada seseorang? Maka jawabnya karena kita sadar kita lemah. Iya kan? Sehingga kita meminta perlindungan kepada dia. Nah, kan begitu. Kita sadar bahwasanya kita tidak akan mampu melawan bisikan setan. Karena kita ini hamba yang lemah. Nah, dan satu-satunya zat yang bisa menghindarkan kita dari bisikan itu hanya Allah. Karena Allah lah yang menciptakan setan itu. Maka Allah pula yang paling tahu bagaimana taktiknya dalam menggoda manusia. Nah, jelas. Paham ya? Nah, biasakan Bunda, walaupun di awal-awal masih sering tinggal. Saya juga demikian dulu, seperti itu. Kadang rakaat pertama, iya, rakaat kedua tidak. Nah, ya kan, rakaat ketiga, iya, teringat, oh lupa ta'awuz. Rakaat keempat, iya. Tapi alhamdulillah lama-lama sudah seperti Al-Fatihah. Jadi sebelum membaca Al-Fatihah itu dah langsung saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Ada yang tanyakan sampai sini? Baik, kita lanjutkan. Setelah membaca ta'awuz, kita diwajibkan membaca surah Al-Fatihah. Nah, membaca surah Al-Fatihah itu wajib ya, baik bagi imam, makmum, munfarid, salat jahar, salat sir, baik dengan hafalan, membaca dengan mushaf atau dengan ditalkin dalam setiap rakaat dalam salat. Menurut pendapat yang masyhur. Jadi kalau andai nggak ada orang yang hafal Al-Fatihah, baca dia Bunda. Nah, jelas ya. Dia baca. Nah, kalau nggak bisa baca dia, ditalkinkan. Ini orang mu'alaf, mau sholat dia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Itu ditalkinkan maksudnya. Nah, jelas ya. Itu menunjukkan, didiktekan maksudnya, didiktekan, ya. Yang kedua, kalau menurut hadis riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Majah, Bunda, bahwasanya sholat di belakang imam itu apa namanya? Barang siapa yang sholat di belakang imam, bacaan imam menjadi bacaan untuknya. Nah, jadi kalau mengikut hadis riwayat Imam Ahmad, namun hadis ini hasan. Paham ya? Hadis ini hasan. Sedangkan yang pertama itu hadisnya itu sahih. Kalau berbenturan sahih dengan hasan, yang mana yang kita dahulukan? Sahih. Maka dalam bentuk kehati-hatian Bunda, tetaplah Bunda membaca Al-Fatihah sekalipun sholat berjamaah. Jelas ya? Pada setiap rokaat di dalam sholat. Walaupun ada di antara orang-orang tak perlu dia baca Al-Fatihah karena sudah diwakili oleh imam. Tapi nanti ada konsekuensinya. Nanti ketika salah imam membaca Al-Fatihah, maka batal sholatnya. Tapi kalau memilih sholat sendiri, batal. Imam itu terjadi kesalahan pada surah Al-Fatihah, ya kan? Batal sholat berjamaah, tapi sholat kita secara munfarid itu tidak. Dianggap sholat sendiri-sendiri. Paham ya? Umpamanya ada imam. Munfarid itu sholat sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, dibacanya seperti itu. Itu kan masuk kesalahan fatal, sudah merubah makna. Oke, berhubung makmum itu diwakili oleh imam, maka batal lah.
Paham ya? Yang menanggung dosanya imam, tapi seluruhnya sholatnya batal. Jelas. Tapi kalau kita membaca Al-Fatihah dengan benar, ketika imam salah, maka yang batal sholat berjamaahnya. Dianggap sholat sendiri. Jadi kalau umpamanya bunda bermakmum dengan imam yang salah bacaannya, kesalahan itu masuk kesalahan yang merubah makna, atau dikenal dengan lahnul jali, itu membatalkan sholat. Tapi kalau bunda baca tetap benar, iya kan? Tetap bunda dihitung sholat. Tapi keutamaan sholat berjamaah itu tidak didapatkan lagi. Yang 27 derajat. 27 kali lipat. Jelas? Hati-hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu masuk kesalahan fatal. Minimal. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada panjang di hujung. Ar-Rahmanir-Rahim. Jangan Ar-Rahmanir-Rahim. Karena ketika dia baca Ar-Rahmanir-Rahim, itu masuk kesalahan merubah makna. Karena menghilangkan huruf. Yang dihilangkan di situ adalah ya sukun. Jelas? Iyyaka na'budu maliki yaumiddin. Hilang tuh ya-nya kan? Apalagi dia membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jelas. Dibacanya itu kesalahan fatal. Tapi kalau dibacanya ihdinas si, itu tidak. Shad mengganti menjadi huruf sin. Karena shad dengan sin itu maknanya sama jalan. Atau dibacanya ihdinas zi juga boleh. Tidak masuk kesalahan fatal. Oke. Jelas. Itu kesalahan ringan. Kesalahan ringan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Siroto itu tidak masuk kesalahan fatal. Siratal ladina an'amta alaihum ghairil maghdubi alaihum, itu juga tidak masuk kesalahan fatal. Jelas ya. Tapi alaihum itu boleh kalau digantinya shad itu menjadi za. Itu qiraat lain mudah yang dibenarkan. Sepanjang tidak keluar dari aturan qiraat yang dibenarkan oleh Nabi, maka tidak membatalkan. Umpamanya bunda maliki yaumiddin tidak membatalkan karena malik dengan malik ada. Tapi kalau bunda baca alhamdulillah, tak ada satu riwayat pun itu boleh dibaca dengan ha besar. Jelas ya, itu maksudnya. Atau iyyaka hamzah, tak ada satu riwayat yang membaca ain itu boleh dibaca dengan hamzah. Alhamdulillah kalau di sini saya rasa sudah dibantulah ya, sudah baguslah Al-Fatihahnya, sudah fasih. Jelas ya ada. Baik, paham ya? Oke. Yang ketiga, khusus Al-Fatihah dibolehkan makmum membaca surah Al-Fatihah di saat imam membaca surat. Jelas ya? Tapi sebenarnya kalau imam mengikuti sunnah, imam itu akan memberikan kesempatan bagi makmumnya untuk menyelesaikan surah Al-Fatihah. Itu yang dimaksud dengan nomor 5. Paham ya? Cuman kan terjadi masalah di sini gitu, Ustadz, bagaimana? Imam nggak ngasih waktu, nggak ngasih jeda untuk menyelesaikan Al-Fatihah. Ya baca imam, baca kita. Ya. Qul huwallahu ahad, kita baca Al-Fatihah. Berarti baca Al-Fatihah itu kapan? Kalau menurut mazhab Syafi'i, setelah ta'min. Amin. Ya kan? Nah. Oke, yang ke-6 ya, langsung ya. Yang kelima itu maksudnya tadi bunda. Ya. Yang ke-6, jika lupa maka sholat batal dan kembali diulangi. Saya rasa nggak ada orang yang lupa baca Al-Fatihah ya bunda. Ada yang lupa? Ya.
Dibolehkan mengiringi bacaan Al-Fatihah imam. Itu juga boleh. Itu pendapat selain mazhab Syafi'i. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi itu sebenarnya bisa mengiringi itu ketika makmum memberikan kesempatan bagi kita untuk menyelesaikan iftitah. Paham ya? Imam ya, maksudnya imam Buddha. Ya kan, Allahu Akbar. Dia baca iftitah, kita pun baca iftitah. Berarti sama-sama selesai. Setelah itu baca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh juga seperti itu, sehingga ketika dia membaca Al-Fatihah seperti itu mengiringi imam, nanti setelah amin dia tidak membaca lagi, dia fokus lagi mentadaburi bacaan imam. Itu boleh. Ada dua versi. Boleh setelah ketika imam membaca surat, atau ketika imam membaca surah Al-Fatihah. Jelas ya? Pilih yang mana, terserah. Bunda pilih yang mana? Kalau nikmat. Kalau nikmat. Nanti setelah diamin. Kalau nikmat bacaan imamnya, maka iringilah bacaan Al-Fatihahnya imam. Karena supaya nanti amin itu ya diam saja, menyimak bacaan imam. Iya kan? Kita suka keteteran tuh yang ayat terakhir itu Ustaz. Kita masih, memang itu udah amin. Jadi gimana mensiasatinya supaya aminnya itu bareng, tapi ayat terakhir itu udah kebaca juga sama kita. Bisa nggak terus? Iya, maksudnya boleh Bunda. Simak baca, ikuti bacaan imam itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Itu boleh. Boleh juga mengikuti. Iya. Gitu. Boleh mengikuti. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jelas ya? Jadi nanti baru aminnya itu sama, karena sunnah itu aminnya makmum dengan imam itu sama, itu sunnah. Jelas? Tidak mendahului imam ya. Jelas. Ya kan. Jelas ya, udah? Iya. Kita lagi baca iftitah, doa iftitah. Imam udah Al-Fatihah, kita lanjut iftitah aja terus boleh? Boleh. Berarti nanti kita mensiasatinya. Kalau begitu nanti bacalah Al-Fatihah setelah takmin. Amin, ya kan? Jadi nanti kita, soalnya imam baca misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kita kan masih sibuk dengan iftitah, Bunda. Boleh. Itu dia. Jelas ya? Oke. Ini cuma sebenarnya permasalahan ini ada gara-gara imam nggak peduli dengan makmumnya. Payah memang kalau imam ini nggak peduli dengan makmumnya. Jelas ya. Jadi terjadi problem. Oke, kita lanjutkan. Nomor berapa? 7. Jika ketinggalan karena masbuk, maka sholat sah karena imam yang menanggungnya. Kalau dalam keadaan masbuk, Bunda, iya kan? Apakah Ustadz, saya sholat rakaat pertama tadi itu nggak baca Al-Fatihah, bagaimana sholat saya itu sah? Karena imam yang menanggungnya. Hanya saja keutamaan sholatnya tidak samalah dengan orang yang sholat tepat waktu. Jelas ya? Kita ikut imam dan baca surah pendek, kita langsung surah pendek aja atau baca Al-Fatihah sendiri, Ustaz? Maksudnya? Bagusnya kan kita masbuk. Kita dapatin imam udah baca surah pendek, kan udah selesai itu Al-Fatihah. Oke. Kita baca Al-Fatihah sendiri atau kita dengar aja? Al-Fatihah, Bunda. Al-Fatihah. Makanya di saat itu makanya kembali ke kaidah awal, boleh membaca Al-Fatihah di saat makmum membaca surah. Makanya kondisinya Bunda, ketika Bunda dalam keadaan masbuk, yang sunnah itu tinggalkan. Jelas ya? Khusus pada amin itu tetap diutamakan untuk dibaca. Begitu Bunda memilih sholat berjamaah,
Ya kan? Kemudian amin, amin saja langsung. Amin. Nah, kemudian baca Al-Fatihah. Jelas. Kemudian yang ke 8. Bila surat Al-Fatihah dibaca dengan lahan yang mengubah makna, maka bacaannya batal. Dan ini sudah kita jelaskan, Bunda. Hati-hati, jangan baca Al-Fatihah itu sama seperti baca Bismillah mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati. Oke? Nah, kalau itu yang Bunda baca di luar sholat, ya tidak apa-apa. Iya kan? Sepanjang tidak diniatkan untuk tilawah. Kalau seseorang sudah memilih tilawah, maka wajib dia bertajwid. Umpamanya, ada nih ayat Al-Quran, saya tidak niatkan untuk tilawah, saya baca. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina bukan saya niatkan untuk tilawah, itu boleh. Tapi kalau dia sudah meniatkan untuk tilawah, bacaan itu nggak boleh lagi. Makanya kalian sering baca umpamanya alhamdulillahi hamdan kasiron thayyiban mubarakan fi, boleh, karena tidak diniatkan untuk tilawah. Seorang khatib ketika dia membaca ayat, iya kan, saat khutbah, wal 'asr innal insana lafi khusr, dia tidak niatkan untuk tilawah. Dia hanya niatkan itu sebagai dalil atau hujjah. Jelas ya. Tapi kalau seseorang sudah memilih untuk tilawah, maka bacaan seperti itu tak ada lagi. Jelas ya. Jangan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Jelas ya. Kemudian yang ke 10, imam berdosa jika ia memilih imam sementara ada yang lebih baik bacaan Al-Fatihahnya daripada dia. Ini di Indonesia ini sekarang bukan masalah mana yang paling fasih, mana yang paling tua. Ya, mana yang paling tua dan mana yang paling dan siapa pengurus masjidnya. Berdosa bagi seorang suami, walaupun dia seorang ayah, kalau udah sadar anaknya bagus bacaannya, anak mundurlah. Anak yang pantas untuk menjadi imam. Kalau dia memilih imam, dia berdosa. Paham ya Bunda? Ya. Kemudian 12, jika tidak mampu membacanya dengan benar karena status mu'allaf atau tidak ada yang dapat mengajarinya, maka sholatnya sah. Namun ia berdosa karena tidak memperbaiki bacaan Al-Fatihahnya. Dan paham ya? Sholatnya tetap sah, tapi letak dosanya di mana? Di mana letak dosanya? Dia tidak belajar. Tidak belajarnya yang berdosa. Nah, jelas ya. Kan itulah rahmat Allah bagi orang yang memeluk agama Islam, ya kan, kemudian masih terjadi kesalahan-kesalahan yang berubah makna, ya kan, ya tetap sah sholatnya. Oke, Bunda. Kemudian lanjut 13, disunahkan membaca memenggal ayat demi ayat. Itu sunnah, Bunda. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Bukan itu yang utama. Yang utama itu alhamdulillahi rabbil alamin. Dipenggal-penggal. Nah, satu-satu. Paham ya? Nah, itu sunnahnya. Sunnahnya, bukan wajib. Nah, jelas ya. Sunnah, Bunda. Nah, kalau Bunda baca alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, boleh. Tapi sunnahnya itu memenggal-menggal setiap ayat, waqaf pada setiap akhir ayat. Itu maksudnya. Hah? Ya, seperti kalau di Blitar itu nggak sah tuh Bunda.
yang di Blitar. Ya Allah. Salat tarawih 7 menit 23 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kondisi seperti itu, Bunda berdosa. Maka dalam fikih dia wajib memisahkan diri dari jamaah. Wajib. Dia nggak ikut. Wajib memisahkan diri dari jamaah. Kalau umpamanya Bunda lagi berjamaah mengikuti, contoh nih sholat di rumah, sholat tahajud bareng gitu kan, suami imam, tapi suami tak tumak ninah, wajib memisahkan diri. Dalam keadaan sholat pun memisahkan diri. Iya, memisahkan diri. Jelas ya? Oke. Karena tumak ninah itu wajib, rukun di dalam sholat. Yang baik itu diikuti lah, yang buruk jangan diikuti, ya. Kemudian 14 terkait basmalah pada surah Al-Fatihah. Mazhab Hanafi disunahkan dibaca dengan suara lirih. Mazhab Hanafi suara lirih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau mazhab Maliki tidak dibaca sama sekali. Nggak dibaca sama sekali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena kan masalah bismillah ini masih diperdebatkan apakah dia bagian dari Al-Fatihah atau tidak. Nah, paham ya? Kalau Syafi'i disunnahkan dibaca dengan suara jahar. Wajib membaca bismillah dalam mazhab Syafi'i itu wajib dibaca, tapi disunnahkan dibaca dengan suara jahar. Kalau mazhab Hanafi itu wajib dibaca basmalah, tapi disunnahkan dibaca dengan suara lirih. Kalau mazhab Maliki ya tidak dibaca sama sekali, Bunda. Nah, jelas. Kalau mazhab Hanbali disunnahkan dibaca dengan suara lirih. Nah, Hanbali sama dengan Hanafi. Makanya orang-orang Muhammadiyah, ya kan, kemudian organisasi Al-Irsyad, ya kan, itu bismillahnya dilirihkan. Saudi Arabia itu umumnya bermadzhab Hambali. Mekah, Madinah itu mazhabnya Hanbali. Kalau Mesir itu semuanya tergantung, Bunda. Jadi nggak ada di situ resmi, mazhab resminya tidak ada. Nah, tapi mereka memakai seluruhnya. Nah, paham ya? Nanti umpamanya dosen-dosen Al-Azhar di Kairo, nanti yang ini pakai basmalah dijaharkan, yang ini nanti yang beda lagi disirkan. Tapi kalau di Saudi Arabia memang siapapun yang imam itu, apapun latar belakangnya, dia bismillah itu disirkan atau dilirihkan. Sebenarnya masalah dilirihkan atau dijaharkan ini karena terjadi perbedaan pendapat ulama. Sebenarnya basmalah itu bagian dari Al-Fatihah atau tidak? Kalau bukan bagian dari Al-Fatihah, maka untuk membedakan itu, bismillah itu disirkan. Alhamdulillah dijaharkan supaya terbedakan dia mana Al-Fatihah. Nah, ya kan, mana tidak. Itu sebenarnya. Jelas ya? Kenapa terjadi perbedaan pendapat di sini? Ana sebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang membacanya dengan lirih dan terkadang jahar, sehingga para ulama berbeda pendapat apakah basmalah ayatnya berdiri sendiri atau ayat pertama dalam surah Al-Fatihah. Nabi kadang membacanya sir, terkadang para sahabat tidak mendengar bismillahnya Nabi. Terkadang sahabat mendengar bismillahnya Nabi, sehingga para sahabat berijtihad. Ini sebenarnya bismillah ini bagian dari Al-Fatihah atau tidak, itu sebenarnya. Sepanjang kita berijtihad, kalau benar dapat 2, kalau salah dapat 1, nggak berdosa. Kalau berijtihad, diawali dengan ijtihad, bersungguh-sungguh mencari yang mana yang benar. Ternyata salah, dapat 1. Kalau benar dapat 2. Jelas. Oke, ada yang tanyakan? Masya Allah.
Udah lewat Bunda. Silahkan Bunda. Berarti kita stop ya. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan pekan depan takmin dan seterusnya. Ya Bunda, silakan. Kalau kita lewat di depan orang yang sholat tidak pakai sutra, kenapa jaraknya? Hah? Lewat di depan orang yang sholatnya tidak pakai sutra. Oh, tidak ada ketentuannya Bunda. Sebagian ulama memang ada yang mengatakan bahwa sutroh itu wajib. Wajib. Dan minimal sebagian ulama mengatakan sutroh itu sunnah. Dan minimal dia memberikan tanda-tanda. Dan tidak ada batasannya Bunda. Kalau memang dia batasi lebih jauh dari tempat sujudnya, maka itulah sutrohnya. Nah, batas sujud. Kalau dia batasi seperti ini, maka itulah sutrohnya. Nah, jelas ya. Dan mohon maaf, ini juga berlaku juga saat umroh dan haji. Paham ya? Nah, kecuali dalam keadaan uzur. Sepanjang masih ada jalan melewati dari belakang sholat seseorang, jangan lewati. Nah, ini sekarang orang, mohon maaf, banyak terjadi ya Bunda. Orang bukan lagi beribadah tapi bernafsu. Paham ya, bernafsu ya? Gara-gara ingin mencium ingin ini, semuanya. Orang sholat pun dilangkahi semuanya. Iya kan? Minum air zam-zam. Air zam-zam itu sunnah dalam keadaan duduk. Walaupun boleh berdiri, tapi sunnahnya duduk. Jangan memahami apa yang disampaikan oleh Nabi itu boleh dalam keadaan berdiri, tapi sunnahnya tetap duduk. Sekarang orang mengajarkan kepada umat ini minum air zam-zam dalam keadaan berdiri, salah. Ya, karena air zam-zam boleh berdiri, tetap sunnahnya itu duduk, walaupun boleh dia berdiri. Ya. Ada? Jadi boleh aja lewat. Ya, kita sholat sunnah kan banyak orang. Maksudnya bolehnya sholat di depan orang. Lewat. Kalau ada sutra Bunda? Nggak, maksudnya kan kalau ada sutrohnya misalnya. Kalau nggak ada sutroh, nggak boleh lewat. Itu maksudnya berapa jaraknya kita bisa lewat? Nah, begini, iya, masalah itu ada yang mengatakan itu satu jengkal. Nah, ada yang mengatakan satu hasta, iya kan? Terjadi khilafiyah. Cuman ada pula yang mengatakan satu solatnya, satu sopnya orang sholat. Berarti kalau dia tidak pakai sutroh, Bunda, iya kan? Maka untuk hati-hati, maka lewatkan satu sop. Nah, kita lewati, paham ya? Tapi supaya jangan sampai muncul keadaan-keadaan demikian, kita yang sholat ini sutroh. Makanya Bunda yang sholat umpamanya di masjid, cari dinding itu. Nah, ya kan, tiang-tiang masjid itu. Atau kasih spidol. Tusuk gigi juga boleh. Tusuk gigi juga boleh, pena juga boleh. Atau tas Bunda. Nah, nggak harus besar. Untuk menunjukkan itu batas sujud kita. Jelas ya? Kita yang memberikan batasannya kan boleh kan Ustaz? Ya. Kita juga boleh. Kita juga boleh. Makanya saya umpamanya, mohon maaf, ketika istri lagi sholat, ya kan? Sholatnya di di dekat pintu kamar gitu kan. Apalah sholat di dekat pintu kamar gitu kan. Susah orang lewat, jadi kan saya ambil bantal guling, saya taruh, baru saya lewat. Nah, jelas. Oke. Tapi kalau tidak ada, satu sop. Nah, ya. Baik. Ada lagi? Misalnya kita kan sholat sunat 2 rakaat kan.
Terus pas ya agak melayang lah, berdiri, pas berdiri kan sholat sunnah kita duduk lagi salam itu boleh Ustaz? Atau gimana? Maksudnya, Lupa Ustaz. Kalau kita sholat sunnah kan 2 rakaat, oke, kan harusnya pertama kita salam. salam. Akhirnya karena itulah godaan setan berdiri Ustaz. Pas berdiri ingat ini kan sholat sunnah, duduk lagi baru salam. Ini duduk, milih duduk langsung Bunda. Langsung duduk. Ya, pas berdiri belum baca apa-apa. Iya. Ini kan sholat sunnah, Iya. langsung kita duduk. Iya, langsung memilih duduk dan akhiri salam. Tapi kalau itu tidak berlaku nanti pada sholat yang lain. Ketika Bunda lupa nanti tasyahud awal, kalau sudah dalam keadaan berdiri lewat saja. Tapi sepanjang belum berdiri lanjutkan. Nah, jadi sepanjang belum berdirinya sempurna, maka dia kembali duduk untuk menyelesaikan tasyahud awalnya. Jelas ya? Kalau berdiri sempurna, Lanjut saja. Tinggal nanti disempurnakan dengan sujud sahwi. Nah, jelas. Oke, fungsinya sholat sunnah itu memang itu dia Bunda. Supaya nanti yang wajib itu Bunda nggak seperti itu lagi. Salah satu hikmah adanya sholat sunnah rawatib supaya aktivitas duniawi itu hilang. Maka kalau ada orang yang melakukan aktivitas duniawi langsung dia memilih sholat fardu, itu akan terbawa dalam sholat fardu. Maka salah satu hikmahnya adalah awali dengan sholat sunnah, pemanasan sholat sunnah itu, supaya nanti sholat fardunya bagus. Itu salah satu hikmahnya. Jelas ya? Kita lah Bunda, kalau lagi jualan apa gitu kan, lagi masak di dapur, coba langsung pilih langsung sholat fardu. Teringat tuh. Ada yang belum Yang itulah semuanya gitu kan, belum selesai lah nampaknya. Di sana bermasalah, sholat bermasalah, dua-dua nggak dapat. Ya kan? Tapi kalau Bunda awali dengan sholat sunnah, ya kan? Terlepas dari kekurangan sholat sunnah itu tetap mendapatkan kebaikan. Jelas ya? Baik. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nasyhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.